Assalamualaikum. Apakah kalian pernah melihat benda yang dapat menarik benda lain? Kok bisa ya? Yuk kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan benda yang dapat menarik benda lain ataupun justru bisa juga mendorong benda lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang magnet. Namun terlebih dahulu, yuk kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Lanjut, kita simak penjelasannya mengenai magnet. Asal mulanya, dulu orang-orang di Magnesia menemukan benda yang dapat menarik benda lain. Nah, magnet berasal dari kata magnesia. Magnet ini pertama dimanfaatkan sebagai kompas. Kompas dapat menunjukkan arah pada waktu berlayar. Nah, di gambar ini ada kumpulan serbuk besi. Kumpulan serbuk besi ini merupakan magnet alam yang merupakan seperti pasir kecil hitam yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, lanjut ya. Benda dilihat dari segi daya tarik terhadap magnet. Magnet itu kan benda yang dapat menarik benda lain, terutama yang dapat dipengaruhi. Nah, kali ini ada dua macam, yaitu ferromagnetik dan diamagnetik. Untuk ferromagnetik artinya benda dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja. Sedangkan benda diamagnetik yaitu benda yang tidak dapat dipengaruhi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh kayu, plastik, aluminium, timah, hitam. Juga ada misal apa ya? Ya pensil. Pensil kan dari kayu, maka tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu jenis magnet. Magnet terbagi menjadi dua macam, yaitu magnet tetap atau magnet permanen, kemudian magnet sementara. Maksudnya ketika magnet sementara itu adalah magnet yang sifat kemagnetannya itu atau dapat menarik benda ferromagnetik itu hanya bersifat sementara, lama-kelamaan akan hilang. Sedangkan magnet tetap terbuat dari baja. Untuk magnet sementara biasanya dari besi. Kemudian ini bukan tiga ya, magnet sementara itu remanen, kalau magnet tetap itu permanen. Kemudian untuk bentuknya ada magnet jarum, silinder, batang, ada magnet U, magnet ladam. Nah, nanti di video ini kita juga akan praktik sebagaimana sih magnet itu. Kemudian hukum kemagnetan. Kutub senama, tolak menolak. Nah, ini yang dimaksud, berarti magnet dapat mendorong benda lain, yaitu magnet, karena untuk sesama kutub dia akan tolak menolak. Sedangkan kutub tidak sama akan tarik menarik. Bagaimana ya? Nah, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Kutub senama tolak menolak, dia akan mendorong. Sedangkan untuk kutub yang tidak senama dia akan tarik menarik. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita praktikkan langsung. Sedangkan untuk medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Kita lihat di sini. Kalau kalian menemukan di internet lewat smartphone kalian ataupun kalian bisa praktik langsung, bisa dilihat di sini. Kutubnya dia akan tarik menarik serbuk besi. Serbuk besi terkonsentrasi banyak pada daerah kutub. Berarti gaya magnet terkuat pada kutub-kutubnya, baik kutub utara maupun kali ini Faedah akan menunjukkan beberapa bentuk magnet yang ada. Yang pertama adalah magnet berbentuk U. Seperti ini magnetnya. Untuk membedakan kutub nanti ada warna merah dan biru. Faedah taruh di sini. Kemudian di sini ada magnet yang berbentuk silinder. Seperti ini. Kemudian di sini ada magnet yang berbentuk ring. Seperti ini ya, seperti cincin tapi agak tebal.
tengahnya berlubang seperti donat. Macam taruh sini. Ini juga ada teman-temannya yang sudah digabungkan jadi satu. Kemudian ada magnet jarum, tapi sudah diaplikasikan dalam bentuk kompas kali ini ya. Kompasnya kelihatan tidak di sini? Iya. Jadi menggunakan magnet jarum. Sebetulnya ada magnet berbentuk batang, ada juga ladam yang berbentuk agak bisa nanti mungkin menggunakan gambar ya. Nah, gambarnya bisa ditampilkan. Kemudian pada magnet itu ada yang unik atau spesial yang dinamakan dengan kutub magnet. Kutub magnet itu ada utara dan selatan. N itu north, ini south. Bahasa Inggris ya, utara selatan. Ini juga sama di sini, merah dan biru untuk membedakan warna. Ini untuk membedakan kutub magnet. Nah, itu tadi berkaitan dengan magnet. Selanjutnya berkaitan dengan sifat-sifatnya. Magnet juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Kita lihat ya di sini ya. Kita biarkan saja didekatkan. Apakah tarik menarik? Coba kita perhatikan di sini. Coba perhatikan. Menempel ya. Ini merupakan gaya tarik menarik magnet. Magnet dapat menarik benda yang dapat dipengaruhinya, yaitu benda yang magnetis. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan, seperti yang tadi disampaikan ya. Utara dan selatan, merah utara, biru selatan. Untuk kekuatan gayanya, gaya tarik menarik terkuat magnet berada pada kutub-kutubnya. Tapi bagaimana di sini ada sifat yang lain ya, yaitu kutub sesama magnet ternyata tolak menolak. Ini merah dengan merah, utara dengan utara. Ternyata tolak menolak. Dia hanya akan tarik menarik kepada yang berbeda kutub, merah dan biru. Coba biru dan biru. Ternyata tidak bisa. Coba kita buktikan di sini. Apakah dia akan tertarik atau dia justru akan tolak menolak, akan bergerak sendiri. Bergerak ya, menjauh. Sedangkan untuk yang berbeda warna, dia akan tarik menarik. Nah, seperti itu. Kemudian magnet dapat menembus penghalang yang jaraknya masih dipengaruhi. Contohnya, kita akan menggunakan kertas. Ini kita sudah menyediakan kertas, dan kemudian di sini magnetnya kita letakkan di atas sini. Magnetnya kita letakkan di atas sini ya, kelihatan ya, atau berdiri mungkin seperti ini. Kemudian kita gunakan magnet yang lain untuk menggerakkan dari bawah. Apakah dia bisa bergerak sendiri? Tidak dong, kita pengaruhi menggunakan magnet yang di bawah. Bisa bergerak ya, bisa dipengaruhi oleh magnet yang menembus benda. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau berpraktik silahkan bisa praktik di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.